Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya memberikan judulnya adalah cawan ketujuh, yaitu roh najis menyerupai katak. Ya, jadi kita telah melihat bahwa binatang buas itu adalah lambang organisasi pemerintah yang memaksakan penyembahan terhadap kaisar. Maka nabi palsu melambangkan organisasi yang memaksa manusia untuk menyembah kaisar dan meninggalkan penyembahannya kepada Yesus Kristus, saudara. Di dalam ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Yohanes kemudian melihat Tritunggal yang tidak kudus. Pertama, naga, Wahyu 12 ayat 3 dan 9. Binatang, Wahyu pasal 13 ayat 1. Dan binatang yang kedua yang untuk pertama kali juga disebut nabi palsu. Ya, itu nanti ada di Wahyu pasal 19 ayat 20 ya, di dalam perikop yang ke depan nanti saya akan jelaskan ya. Di Wahyu pasal 20 ayat 10 juga demikian. Saudara, sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan dimuntahkan dari mulut mereka. Yohanes mengulangi kata mulut 3 kali, memanggil perhatian pada kata-kata dari sumber-sumber yang tidak kudus. Pembacaan demikian cocok dengan sebutan binatang kedua sebagai nabi palsu, karena dia mengucapkan kata-kata yang bukan dari Allah. Apa yang keluar dari mulut mereka adalah najis dan menjijikkan seperti katak. Ya, saudara bisa baca di Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Yang pertama, pembunuhan, perzinahan yang kedua, yang ketiga percabulan, yang keempat pencurian, yang kelima sumpah palsu, dan hujat, saudara. Itulah yang menajiskan orang. Jadi menunjukkan bahwa kata-kata mereka mencemarkan dan menghancurkan. Ini perkataan-perkataan yang menajiskan, kata firman Allah. Ya, sikap perbuatan itu yang dikatakan timbul dari hati, saudara. Ya, segala satu pikiran jahat. Nah, itu pembunuhan. Jadi berpikir jahat saja, saudara. Kamu adalah orang yang najis. Berpikir jahat saja. Jahat kepada siapa saja. Ya, itu najis, saudara. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini adalah pikiran najis. Kata firman Allah. Ya, saudara, ini yang harus kita mengerti. Menunjukkan bahwa kata-kata mereka mencemarkan dan menghancurkan. Jadi kata najis juga menunjukkan karakter jahat dari apa yang keluar dari mulut mereka. Sebagaimana roh-roh najis adalah jahat. Saudara, Markus 1 ayat 23, Lukas 4 ayat 33, dan seterusnya. Nah, saudara, di dalam ayat 14 kitab Wahyu pasal 16 ini dikatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, saudara, jadi setan bisa melakukan perbuatan ajaib. Firman Allah mengatakan mereka sanggup membangkitkan orang mati, saudara. Jadi saudara masih berkanjangkan terhadap mujizat kepercayaanmu kepada Kristus. Berarti engkau tidak sungguh-sungguh sebenarnya menjadi orang percaya. Kamu harus sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Tandanya adalah saudara rajin baca Alkitab. Sehingga saudara setelah engkau rajin baca Alkitab, engkau tahu bahwa hidupmu sebagai orang percaya harus bagaimana. Harus bekerja dengan rajin, tidak boleh malas. Saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya saudara jadi pandai. Itu pengajaran Alkitab, saudara. Membuat saudara menjadi orang yang bisa diteladani. Setiap perkataan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Seperti yang tadi dijelaskan ya tentang roh-roh najis itu, saudara. Jadi roh-roh setan sanggup mengadakan perbuatan. Nah, kalau saudara sudah menjadi orang percaya sekian tahun, tapi hidupnya selalu mengharapkan mujizat. Mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat usaha. Saudara, kekristenanmu itu harus dinaikkan levelnya. Jangan begini terus.
Itu namanya saudara, saudara masih manusia bayi rohani. Yang maunya susu saja, yang enak-enak aja khotbahnya. Yang pengajarannya, yang tidak keras seperti ini. Itu yang harus dimengerti. Saudara belajar Alkitab, baca saudara. Sehingga pengajaran saya pun saudara bisa uji apakah ini benar ajaran dari firman atau tidak. Pengajaran-pengajaran keras seperti ini. Saudara jadi harus mengerti itu. Ya, mujizat perlu, sangat butuh. Ketika kita udah tahu tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, ya sih kita minta pertolongan dari Tuhan. Maka mujizat terjadi. Jangan saudara sesuatu yang sebenarnya saudara bisa lakukan, tapi saudara tidak mau lakukan. Kamu malas, kamu tidak mau bekerja, makanya kamu kelaparan. Kamu punya utang banyak, kamu minta pertolongan Tuhan, padahal kamu sendiri salah mengelola keuanganmu. Sehingga akhirnya kamu ngutang sana, ngutang sini. Padahal kalau kamu kelola uangmu dengan baik, kamu tidak akan mungkin bisa berhutang. Nanti setelah punya utang baru minta tolong, Tuhan tolong. Padahal kamu sendiri yang salah mengelola berkat Tuhan. Bukankah uang yang kita terima itu adalah berkat Tuhan? Gajimu ada berapa? 3 juta? 4 juta? Firman Allah katakan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Cukupin. Apapun yang terjadi, paksa cukupkan 1 bulan. Kalau kamu dapat bulanan, uang 3 jutaannya itu. Ya kalau kamu tidak dapat bulanan, ya kamu berdoa supaya setiap hari kamu bisa dapat berkat. Bagaimana supaya bisa dapat berkat tiap hari? Kerja. Apapun pekerjaanmu. Saudara di Jakarta ini, saya tinggal, saudara di wilayah Jakarta, sehingga saudara harus mengerti itu. Gampang untuk dapat pekerja. Maaf ya, pakai bahasa yang paling hina. Pekerjaan paling hina, minta-minta. Saudara masih bisa dapat uang. Itu kan kerja juga. Walaupun itu pekerjaan yang hina, saudara. Jadi kalau sampai seperti itu saudara tidak bisa makan, kamu kalah sama si pencari uang yang hina itu, tukang minta-minta. Ya tidak boleh anak Tuhan kelaparan. Kalau sampai kelaparan ada yang salah tentang imannya kepada Kristus. Jadi pengajaran juga harus benar, tidak hanya berkancangkan apa-apa dengan mujizat. Sekarang kita diberitahu secara eksplisit bahwa roh-roh najis itu adalah jahat, saudara. Ya, ini penting, saudara. Dengan kemampuan untuk melakukan tanda-tanda untuk menipu raja-raja dunia, saudara. Kita telah melihat sebelumnya peran nabi palsu itu, saudara, dalam melakukan tanda-tanda untuk menipu orang-orang. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Sekarang kita juga melihat sebuah adegan yang mirip, saudara, ya, di dalam perjanjian lama, ya, 1 Raja-Raja 22. Dikatakan di mana Ahab dibujuk oleh roh dusta untuk pergi berperang. Di mana dia menemui ajalnya, saudara. Ahab mati, saudara, karena dibujuk oleh roh dusta untuk berperang. 1 Raja-Raja 22 ayat 20 sampai 23 dan seterusnya. Di sini para penguasa seluruh dunia berkumpul untuk berperang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Di Wahyu pasal 17 nanti ya ayat 14. Tapi mereka tertipu untuk berkumpul bersama untuk sebuah peperangan atau disebut polemos, peperangan itu. Yang akan membawa kematian mereka sendiri. Kenapa? Mereka orang-orang yang diundang sama si penipu ini, ya antikristus ini untuk berperang. Mereka nggak tahu mereka melawan raja kemuliaan yang nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi mereka mau ditipu, saudara, oleh si penipu-penipu antikristus itu. Makanya kalau saudara ngerti kebenaran, saudara nggak akan ditipu oleh si antikristus itu. Saudara, oh enggak. Aku tahu dia raja di atas segala raja. Tak ada yang sanggup dapat mengalahkan dia. Aku pun tugasku hanya memuji menyembah dia. Menyenangkan hidupnya. Melakukan apa yang diperintahkannya. Tidak mungkin aku melawan dengannya. Berpikiran yang tidak baik saja aku tidak boleh ada dalam pikiranku kepada Allahku yang hidup. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Harus begitu. Makanya baca firman Tuhan dengan rajin. Kalau tidak kamu ditipu oleh penyesat-penyesat akhir zaman, saudara. Merasa dirimu lebih ngerti, lebih hebat, dan sebagainya. Tapi kalau kamu mengerti baca Alkitab dengan baik, semakin kau pandai, punya titel yang banyak, semakin kamu kaya, punya kekayaan yang banyak, semakin kau punya jabatan-jabatan yang tinggi, semakin kamu berusaha, usahamu semakin luar biasa, kamu akan semakin rendah hati. Kamu akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kamu tidak akan merasa hebat. Kamu tidak akan merasa powerful karena kamu tahu semuanya itu karena Tuhan. Di mana kamu bisa mengerti?
Alkitab. Baca Alkitab. Kamu yang kaya, kamu akan rendah hati, kamu tidak sombong. Ya, kamu juga yang pandai, kamu juga tidak akan sombong karena kamu tahu kepandaianmu dari Allah. Kamu yang punya jabatan yang tinggi, kamu tidak akan menjadi sombong dan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadamu karena kamu tahu kamu anak raja yang ditaruh di tempat di mana kamu bekerja, ya, sebagai karyawan sipil kah, karyawan biasa kah, atau saudara ada di militer kah, kamu bekerja dengan sebaik-baiknya karena Kristus mempercayakan kau ada di sana. Untuk apa? Jadi berkat, jadi terang, bekerja dengan sebaik-baiknya. Tidak korupsi. Tapi dikatakan mereka tertipu untuk berkumpul bersama untuk sebuah peperangan, ya. Nah, pertempuran terakhir adalah hari Allah yang Maha Kuasa, di mana Allah sudah statement kan, saudara, terakhir sudah selesai. Kebaikanku untuk manusia. Saudara, nggak akan ada yang sanggup bisa mengalahkan Tuhan. Kalau sebelum Tuhan katakan terakhir, saudara masih aman. Ketika saudara melakukan dosa, melawan dia, tapi tak kali waktu saudara rasa bersalah, saudara balik, masih diterima. Tapi di pertandingan akhir ini, atau dikatakan di dalam pertempuran terakhir ini, tak ada kata ampun lagi. It's finished. Hari Allah yang Maha Kuasa yang sering dibicarakan oleh para nabi. Apa yang kita baca di sini cocok dengan apa yang Yohanes katakan. Ya, ini yang harus kita mengerti. Bahwa iblis menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Ingat lagi, bahasa Yunaninya polemos, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu pasal 20 ayat 8. Dalam peperangan besar yang terakhir itu, dikatakan manusia seperti pasir banyaknya di laut, saudara, yang akan mengepung, ya, kota Yerusalem, ya saudara. Meskipun masih diperdebatkan, ya saudara, pertempuran-pertempuran yang ada ini di kita pola tafsirnya, saudara, ya, dari berbagai aliran yang ada. Jelas orang-orang yang akan berperang itu tertipu karena mereka akan memasuki sebuah peperangan dengan Allah yang Maha Kuasa. Pasti kalah. Ini seperti sebuah negara miskin yang akan berperang dengan Amerika Serikat. Mecret. Setan-setan pasti berada di balik sebuah pertempuran. Ya, setan kan bapak penipu, pembunuh, pembinasa, saudara. Mau ngelawan Allah, yang benar aja, setan aja diciptakan oleh Allah. Mari berlogika yang sehat. Saya nggak suruh saudara pakai nilai-nilai spiritual mengertinya. Pakai logika yang sehat saja. Masa pencipta bisa dikalahkan oleh yang dicipta? Gimana sih, saudara? Setan itu diciptakan oleh Allah. Percayalah kepada penciptamu. Sebuah pertempuran yang pada dasarnya adalah sia-sia. Ya, saudara. Dan itu gila namanya. Sudah tahu akan kalah, kok masih melawan, gitu loh. Mendingan saudara kita bernegosiasi, ya, gitu ya. Udah tahu ini kita lawan raksasa, deketin, baikin. Lebih bagus kita jadikan dia teman, sahabat. Demikian juga Allah yang baik, Bapa yang luar biasa. Dia senang, saudara. Waktu saudara tahu saudara berdosa, saudara yakin saudara akan kalah dengan kehidupanmu, kamu datang kepada Allah. Tuhan, tolong saya. Aku mau mengikuti Engkau, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatan. Dan Tuhan akan tolong engkau dalam segala aspek hidupmu. Ayat 15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Narasi ini disela atau dimasukkan oleh sebuah nasihat dari Yesus. Ayat ini, ya saudara, dimasukkan di dalam Wahyu pasal 16 sampai ayat 21 ini. Ya, ayat 15 ini. Dia mengumumkan bahwa dia akan datang seperti seorang pencuri. Ya, sebuah frasa yang menggemakan bagian-bagian perjanjian baru yang lainnya. Saudara, kalau baca Matius 24, ayat 42 sampai 43, dikatakan Tuhan akan datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 10, saudara. Itu menjelaskan tentang Kristus datang seperti pencuri. Jadi sama seperti pencuri-pencuri yang tidak mengumumkan kapan mereka akan mencuri, saudara, ya. Begitu juga waktu kedatangan Kristus kembali akan menjadi sebuah kejutan. Yesus kemudian mengumumkan salah satu dari 7 berkat, ya saudara, dalam kitab Wahyu ini, saudara, ya.
menyatakan sebuah berkat bagi orang-orang yang tetap berjaga-jaga dan memelihara pakaian mereka, ya, dari ayat 15 ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dijelaskan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Matius 26 ayat 41. Dan perhatikan pakaiannya. Ya, ini saudara, berarti kita harus memakai pakaian yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak telanjang di hadapannya. Apakah pakaian yang diberikan Allah itu? Yaitu adalah kebenaran. Ayub 29 ayat 14, Wahyu 19 ayat 8, yang nanti dalam perikop yang akan datang saya jelaskan tentang kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat 7, firman-Mu adalah kebenaran. Ya saudara, berkat itu disediakan bagi orang-orang yang tetap waspada secara moral dan hidup dengan saleh. Kata ini berakar dalam tradisi Injil, saudara, ya, dan merupakan pokok dari nasihat perjanjian baru. Jadi orang-orang yang telanjang menyerahkan diri mereka kepada kejahatan, penyembahan berhala, dikatakan akan mengalami rasa malu. Siapa orang yang telanjang gak punya malu, saudara? Kita ini manusia berdosa. Ya saudara, kalau saudara telanjang tidak malu berarti saudara orang gila. Ya saudara hidup di dalam kumpulan orang-orang yang masih punya akal. Ya berarti saudara tidak berakal, toh? Telanjang di tempat yang seharusnya saudara tidak boleh bertelanjang, kecuali di satu tempat tertentu yang saudara boleh membuka bajumu, ya, di kamar mandi kah, atau di tempat-tempat di mana memang saudara terjaga untuk saudara membuka bajumu, saudara. Dipersiapkan untuk penghakiman, jadi bukan untuk keselamatan, saudara. Jadi janji tentang penghakiman yang akan datang itu bukan hanya sekedar sebuah perkataan bagi orang-orang tidak percaya. Itu adalah sebuah pengingat yang mendesak bagi gereja-gereja bahwa Yesus tidak boleh, gereja-gereja bahwa Yesus mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang jahat. Jika mereka melakukannya, mereka akan menghadapi nasib yang sama. Sebab saudara berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, firman Allah berkatakan, berkata-kata tidak benar saja, itu sudah memalukan dirimu, saudara, di tempat gelap. Apalagi di tempat terang. Makanya pergaulan yang buruk merusakkan yang baik yang ada pada kita. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Yohanes, saudara, di dalam ayat 14 ini menjelaskan, ya, bangsa-bangsa yang ditipu oleh naga, binatang, dan nabi palsu itu berkumpul untuk sebuah peperangan final melawan Kristus. Tampaknya ini adalah pertempuran yang sama, ya saudara, dengan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, di mana binatang, raja-raja, dan pasukan, ya saudara, mereka berkumpul untuk berperang melawan anak domba, ya saudara. Dari sebuah perspektif amilenial, ya, pertempuran dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 9 itu merupakan deskripsi lain tentang peristiwa yang sama. Nah, saudara, referensi dari kata Harmagedon yang berarti gunung Megido dalam bahasa Ibrani memang cukup aneh, saudara, karena jelas bahwa Megido itu bukan sebuah gunung, tapi sebuah dataran. Dijelaskan dalam 2 Tawarik 35 ayat 22, Sefanya 12 ayat 11. Siapapun yang akrab dengan tanah Israel akan mengetahui ini. Dengan demikian Yohanes pasti membuat sebuah kata simbolis. Yohanes memberikan sebuah petunjuk bahwa dia menulis secara simbolis dengan menyebutkan sebuah daratan yang terkenal sebagai sebuah gunung. Banyak pertempuran penting yang terjadi di Megido, di mana Israel diserang oleh musuh-musuhnya. Dan di sini kita mempunyai sebuah adegan tentang pertempuran terakhir yang disajikan dalam istilah-istilah figuratif. Di kitab Mazmur telah dituliskan bagaimana raja-raja dan para pembesar hendak berperang melawan Tuhan. Mazmur 2 ayat 2, dan diperkirakan perang akan terjadi di Armagedon, ya, mungkin dengan tempat yang bernama Megido.
tempat yang terdapat di daratan Esdraelon yang merupakan bagian jalan raya dari Mesir ke Damaskus. Dari zaman purba sampai pada masa Napoleon, Megiddo merupakan salah satu tempat perang terdahsyat di dunia. Bahkan Megiddo adalah tempat yang terkenal bagi orang-orang yang rajin baca Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama, kata Megiddo ini banyak sekali ya saudara di dalam beberapa tulisan yang ada di kitab Perjanjian Lama. Ini merupakan dataran tempat Barak dan Deborah menghancurkan Sisera dan kereta-keretanya. Ya saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 19 sampai 21, di mana di Megiddo ini terjadi peperangan yang besar antara Barak dan Deborah melawan Sisera yang dihancurkan saudara dengan segala bala tentaranya. Seterusnya dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 27, di mana Ahazia mati oleh panah Yehu di dalam perang di Megiddo, saudara. Ya, dan dikatakan juga di 2 Raja-Raja 23 ayat 29 sampai 30, di mana Raja Yosia yang baik itu binasa dalam peperangan dengan Firaun Neko, saudara. Seterusnya, saudara, dijelaskan bagaimana di kitab Zakaria pasal 12 ayat 11 menjelaskan tragedi yang luar biasa yang tidak mungkin mudah dilupakan tentang peristiwa di Megiddo ini, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat 17 dijelaskan bahwa malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Cawan ketujuh seperti meterai keenam. Ya, di dalam Wahyu pasal 12 sampai dengan 17. Dan sangkakala ketujuh di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Nah, ini menandakan akhir dari sejarah. Jadi ketika malaikat ketujuh menuangkan cawannya ke udara, sebuah suara dari bait Allah atau dari takhta Allah itu menyatakan bahwa segala sesuatu telah diselesaikan. Dan ini di dalam Wahyu pasal 21 dijelaskan. Itu akhirnya telah tiba, saudara. Nah, dari perkataan sudah terlaksana, apa yang sudah terlaksana? Yang sudah terlaksana di sini adalah rencana Allah untuk menghukum dunia yang tidak percaya kepada Kristus. Yaitu dengan hukuman-hukuman yang pertama dalam 7 meterai, dalam 7 sangkakala, dan yang terakhir dalam cawan murka Allah dalam pasal 16 ini, saudara. Jadi digambarkan bagaimana Allah menghukum manusia, saudara, dan karena sudah selesai, ya saudara. Tetapi kalau saudara lihat bagaimana Yesus juga menjelaskan ada batas dia memberikan toleransi waktu kehidupan manusia untuk hidup di dalam kepercayaannya kepada Kristus. Nah, saudara, di dalam ayat 18 dikatakan, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Seperti yang kita mendengar bahwa akhir itu telah tiba. Jadi sebuah badai petir yang besar terjadi, dan dikatakan pada saat yang sama sebuah gempa bumi yang tidak tertandingi besarnya juga terjadi, saudara. Nah, saudara, di dalam gempa bumi menenggelamkan pulau dan meratakan gunung-gunung, saudara. Kita telah melihat dalam Wahyu bahwa guntur, kilat, dan gempa bumi itu melambangkan tibanya akhir dari kehidupan atau hukuman terakhir dari Allah terhadap bumi ini atau manusia yang penuh dengan dosa ini, saudara, ya. Nah, mereka juga melambangkan kekudusan Allah yang mengagumkan dan kengerian memasuki hadiratnya, terutama orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosa mereka. Saudara, ini menjelaskan tentang mereka melambangkan tentang kekudusan Allah yang mengagumkan dan kengerian yang memasuki hadirat Allah yang memang selalu dijelaskan, saudara, di dalam Perjanjian Lama, di mana dijelaskan bagaimana
Allah mengajarkan Musa untuk membangun kemah suci, di mana di kemah suci dibagi 3, ada ruang maha suci, ruang suci, dan pelataran. Nah, saudara, pelataran hanya boleh dapat didatangi oleh orang rakyat Israel. Di ruang suci ditempati oleh para imam-imam, dan di ruang maha suci hanya boleh dimasuki oleh imam besar agung yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu, saudara, kalau ada melanggar, imam agung langsung dibunuh oleh Allah, dihukum. Dan itu terjadi ketika peristiwa anaknya Harun membawa api asing ke dalam ruang kudusnya Allah, ya, ruang maha sucinya Allah. Maka api dari dalam ruang kudus Allah membakar mereka, dan akhirnya kedua anak Musa mati, saudara. Jadi tidak bisa main-main, saudara, ke ruang maha sucinya Allah. Sehingga itu sebabnya Allah di dalam perjanjian lama langsung menghukumnya. Tapi di dalam perjanjian baru, hal itu, saudara, tidak dapat dilakukan atau tidak dilakukan secara real lagi, saudara. Tetapi saudara akan merasakan secara roh, gitu ya. Bagaimana, saudara, ketika kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia sudah datang ke dalam dunia, mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan dikatakan Bapa mengirimkan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dikatakan ketika Yesus mati, maka tirai bait Allah terbelah 2, itu menandakan atau melambangkan bahwa Allah dengan manusia sudah tidak lagi ada batasnya. Karena apa? Karena darah Kristus yang menjadi tudungnya, tidak lagi tirai, ya, yang menutupi relasi Allah dengan manusia. Tetapi oleh karena darah anak domba Allah, maka tudung itu menutupi hidup kita, sehingga waktu kita bertemu dengan Allah, kita tidak mati oleh kemuliaan dan kekudusan dari Allah. Dan itu yang disebut kengerian, saudara. Nah, banyak kita hari-hari ini tidak memikirkan atau bahkan sudah merasa jauh dari Tuhan, jadi tidak merasa lagi kengerian, saudara. Datang beribadah tidak merasa kengerian, tidak ada rasa ketakutan, membawa segala kebencian, ketidaksukaan, kepahitan, kekecewaan, amarah, dan segala macam hal yang tidak benar datang ke gereja, saudara. Dan akibatnya waktu ke gereja dengan hati yang tidak benar itu, saudara melihat gereja ibadahnya basa-basa saja, gereja ibadahnya suam-suam saja, gereja ini nggak ada pertumbuhan rohani dan sebagainya. Kenapa? Karena kita hidup penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Kita kecewa dengan gembala, kita kecewa dengan pengerja, kita kecewa dengan kondisi yang ada di dalam gereja itu, pola ibadah dan sebagainya. Padahal saudara tahu, Allah tidak terganggu dengan sikap hidupmu, dengan kondisi hidupmu. Kamu mau punya masalah kek, engkau tidak punya masalah kek, kamu punya kebencian kek dengan seseorang atau dengan siapa saja, Allah tidak terganggu dengan engkau. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berseru demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi di dalam sebuah ibadah, kami dan saya juga yakin, karena yang datang kan tidak mungkin juga 1, 2, 3 dalam sebuah ibadah raya, saudara. Setidak-tidaknya akan banyak yang datang, melebihi dari 2 atau 3 orang. Dan saya percaya kalau 2-3 orang saja bersehati dalam hati, mereka bersuka cita dalam ibadah yang ada, mereka hormati Allah, maka hadirat Allah pasti ada. Allah pasti hadir. Nah, kalau Allah hadir, engkau yang kepahitan yang di luar 2-3 orang itu, nggak ngeganggu, saudara, nggak ngeganggu Allah, kecuali engkau menghujat Allah barangkali. Allah terganggu, tapi dengan kepahitanmu, kekecewaan, kamu datang beribadah, kamu melihat kiri kanan, kamu lihat WL-nya nggak bagus, kamu lihat musiknya nggak bagus, kamu lihat pembicaranya nggak bagus, semuanya serba tidak bagus, ya karena kamunya sedang tidak bagus. Dan itu dikadang tidak mengganggu hadirat Allah, karena yang lainnya pasti akan menikmati hadirat Allah, hanya engkau saja, sehingga akhirnya kalau engkau tidak bertobat, engkau akan menjadi batu sandungan. Bahkan engkau bisa menjadi orang-orang yang menjelekkan gereja. Engkau bilang di gereja itu nggak ada hadirat Tuhan. Di gereja, padahal engkau yang memang tidak ada dekat hadirat Tuhan sendiri. Karena hatimu yang tidak benar, engkau tidak mau dipulihkan. Dan Tuhan Allah katakan, kalau kamu mengerti kebenaran, Tuhan katakan, apa saja yang engkau rasakan orang merugikan kamu, mengecewakan kamu, menyakiti kamu, dan sebagainya, Tuhan mengajarkan sederhana. Ampunilah musuhmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Kalau engkau bisa mengampuni musuhmu, firman Allah mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi kehidupanmu. Maka waktu engkau beribadah, kamu bebas. Kamu bisa menikmati hadirat Allah.
Karena jelas ibadah itu lebih dari 2 atau 3 orang. Dan saya yakin, saudara, hadirat Allah juga akan kau nikmati ketika engkau hidup dengan damai sejahtera. Ya saudara, kalau engkau masih penuh dengan kekecewaan dan kepahitan, selesaikanlah masalahmu dengan orang-orang yang memang membuat engkau kecewa. Saudara, engkau pindah gereja mana saja sama saja. Ya, engkau boleh datang dan engkau baru mulai baik-baik, bentar kamu kambuh lagi. Kecewamu, marahmu, sakit hatimu, pahitanmu lagi. Jadi, saudara, tidak ada salah dengan gereja yang kamu tinggalkan atau gereja yang kamu tidak sukai. Yang salah adalah dirimu sendiri yang harus dipulihkan. Karena kekristenan tidak mengajarkan gigi ganti gigi. Kita marah sama orang, kita hukum, kita benci, kita jatuhkan, kita rugikan orang lain. Nggak bisa, Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan ampunilah musuhmu. Bahkan doakanlah musuhmu. Tidak ada ajaran Tuhan berbalik untuk lawan musuhmu, tidak, saudara. Nah, sebabnya kalau kamu hari-hari ini datang beribadah, saudara tidak merasakan hadirat Allah, koreksi dirimu. Lihat, apakah engkau ada masalah keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan sesamanya, atau di dalam gerejamu, ya dengan orang-orang yang ada gerejamu. Kalau ada, buru-buru minta maaf. Minta ampun, Tuhan ampuni. Gereja nggak ada salahnya, saudara. Gereja nggak tahu urusan saudara. Ibadah juga nggak tahu urusan. Banyak orang juga nggak tahu persoalan saudara. Yang tahu adalah diri saudara sendiri. Jadi selesaikanlah dirimu sendiri. Dan setelah itu kamu menghadap Tuhan dengan sukacita. Maka engkau menikmati hadirat Tuhan. Engkau merasakan berkat-berkat Allah. Ibadahmu membawa manfaat dalam hidupmu. Jadi saudara-saudara, kalau hari-hari ini engkau barangkali yang sudah tidak beribadah karena engkau kecewa dengan gerejamu, dengan gembalamu, dengan para teman-teman pelayananmu, atau teman-teman gereja yang ada di gereja di mana engkau beribadah, kembali. Atau saudara cari gereja lain, tapi pulihkan hatimu dulu. Karena nggak ada gunanya kamu pindah ke gereja lain pun kalau hatimu itu belum pulih. Pulih. Mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Jadi mengampuni itu ajaran kasih. Hidup mengasihi sesama itu ajaran Tuhan. Sebabnya saudara, kalau engkau merasa tidak nyaman dalam sebuah gereja, koreksi dirimu. Apakah engkau ada masalah dengan keluargamu, atau engkau ada masalah dengan eksternal, dengan orang-orang sekitarmu, dengan teman-teman gerejamu? Pulihkan hatimu, bereskan. Dan setelah itu engkau beribadah, engkau akan menikmati hadirat Tuhan, dan engkau akan menikmati berkat-berkat dalam ibadah yang ada. Sederhana sekali. Saudara tidak bisa menghakimi, wow gereja ini tidak ada hadirat Tuhannya, oh gereja ini penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Enggak ngeganggu, saudara. Hidupmu yang nggak pulih, ya nggak pulih saja. Ya, mari pulih. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan ampuni Tuhan, aku selama ini aku kecewa dengan gereja ini, pemimpin ini, gembala ini, teman ini. Tapi aku tahu Engkau mengajarkan aku untuk mengampuni. Aku mau mengampuni Tuhan, berat Tuhan, tapi aku lebih mengasihi Engkau lebih dari apa yang ada Tuhan. Aku mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau mengampuni. Katakan siapa orang-orang yang mengecewakan, kata ampuni. Nah, kalau engkau tidak siap untuk di tempatmu yang sekarang, pindah ke gereja yang lain yang kamu rasa bisa menjadi berkat. Tapi stop yang namanya saudara memiliki permusuhan-permusuhan atau kekecewaan-kecewaan dengan orang lain. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya. Mau pindah kemana aja. Kalau saudara tidak pulih, saudara tidak punya hati yang penuh kasih dan mengampuni, saudara dimanapun saudara tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi mengampuni adalah bahagian dari anugerah Allah. Karena Kristus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dia rela mati, dia yang adalah Allah yang transenden, yang jauh, tapi begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara, menjadi Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Yuk, mari, Yesus saja sudah mengajarkan tentang pengampunan, kita juga harus meneladaninya, menjalani. Tidak mudah, iya, tapi kalau saudara melangkah dan melangkah, saudara akan melihat penguasaan Allah. Roh Kudus akan menuntun membimbing saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan kehidupanmu. Ayat 19 mengatakan begini. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Kota-kota besar itu melambangkan kota manusia. Secara simbolis diidentifikasikan sebagai Babel, musuh besar Allah.
saudara. Jadi terbelahnya kota ini menjadi tiga itu menandakan kehancuran dan terpecah belahnya kota itu. Ia kehilangan keunggulannya karena Babel terkenal, saudara, unggul dalam segala hal yang ada di kota Babel atau negara Babel ini. Akhir telah dekat. Jadi bentuk jamak kota-kota tidak boleh dibedakan dari bentuk tunggal kota, ya saudara. Artinya kota di mana saja pada masa akhir zaman itu yang menolak Tuhan, yang melawan Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, yang menghujat Tuhan, itu dikatakan tempat Babel. Semua kota pun sama, ya. Jadi kota pengertian itu adalah semua yang orang-orang yang ada di seluruh kota yang ada di dunia yang tidak percaya Tuhan, itu pasti, saudara, dihancurkan. Nah, Yohanes dalam poin ini adalah bahwa kota-kota manusia seluruhnya adalah Babel. Mereka telah menyimpang dari jalan Allah. Allah sekarang telah mengingat janji-janjinya karena penghakiman Babel akan segera dimulai. Saudara, sebuah tema yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan Wahyu 19 ayat yang kelima, Allah menunjukkan keadilannya dengan membuat Babel meminum cawan murka Allah. Dan pada saat yang sama dia menyelamatkan umatnya dari kota manusia yang menindas mereka. Betapa baiknya Allah kita. Saudara dan saya, ya, yang saudara selama ini sudah menjauh, yuk mari kembali menghadap pada Tuhan. Tuhan terima, apa masalahmu? Ya, masalah keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, usaha. Suami di bawah kolong wewe, istri juga luar biasa sekarang, saudara. Dia nggak ada takut-takutnya lagi perempuan sekarang, saudara, untuk memiliki laki-laki yang lain, saudara. Kalau dulu takut, hanya pria saja yang selalu dijadikan dasar bahwa pria itu suka selingkuh. Tetapi sekarang wanita selingkuh banyak, saudara. Sudah nggak kehitung lagi, saudara. Ya sudah hampir sama saja pria dan wanita untuk berbuat dosa, selingkuh saja. Begitu murahnya zaman ini untuk orang berbuat dosa, begitu mudahnya, saudara. Nah ini, saudara, yang Tuhan ingin ingatkan bahwa kalau engkau mengalami ini hari-hari ini seperti runtuhnya kehidupanmu, kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong saya. Ayat 20-21 berkata, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Dunia seperti yang kita kenal ini, yang sekarang kita tinggali ini, saudara, yang sedang saya juga berbicara, saudara sama-sama hidup di dunia ini, dikatakan dilenyapkan. Karena pulau-pulau hilang dan gunung-gunung hilang, sehingga Yohanes biasanya memberikan isyarat bahwa akhir itu telah tiba. Tetapi dengan menggambarkan perpindahan dalam tatanan alam. Apakah itu? Nah, kita melihat hal ini secara jelas dalam sejumlah teks kunci dalam Wahyu. Misalnya dalam Wahyu pasal 6 ayat 14. Penghakiman meterai ke-6. Itu dikatakan begini. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi pergeseran alam, saudara, ya. Tidak langsung hancur, gitu ya. Ini yang dijelaskan. Atau ketika Allah menghakimi, ya, di atas takhta putih yang besar, dikatakan Wahyu 20 ayat 11, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini final. Ya, kalau tadi saudara mendengarkan di dalam Wahyu pasal 6, ya, sekarang ini Wahyu 20 dikatakan final. Jadi ketika ciptaan baru turun, langit yang pertama dan bumi yang pertama itu dikatakan telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Kehancuran dunia yang alami itu berarti akhir itu sudah sangat dekat. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, penghakiman final itu digambarkan dalam istilah-istilah tentang badai petir, gempa bumi. Tanda terakhir yang mengerikan adalah hujan es yang beratnya mencapai ratusan kilo. Dan ini pernah dituliskan di dalam perjanjian lama, yaitu hujan es yang mematikan, ya. Itu adalah bagian dari tulah Allah terhadap Mesir. Ayatnya di dalam Keluaran 9 ayat 24, saudara. Kemudian di dalam peperangan melawan 5 raja Amori, dikatakan di Bet Horon, di bawah kepemimpinan Yosua, muncul hujan es menimpa musuh-musuh Israel. Sehingga lebih banyak yang mati karena hujan es daripada oleh pedang. Ya, di dalam Yosua 10. Itu dijelaskan bagaimana peperangan antara orang Israel dan orang-orang Amori di Bet Horon. Itu dikatakan Tuhan hancurkan mereka. Bahkan dikatakan yang mati lebih banyak karena hujan es yang Tuhan timpakan kepada
orang-orang Amori, saudara. Nah, saudara, Yeskel 38 ayat 22 menuliskan, Allah akan menghukum manusia dengan sampar dan tumpahan darah, serta akan menurunkan hujan lebat dan hujan es yang dahsyat, serta api dan belerang. Nah, saudara, dan sekarang Yohanes menambahkan kiasan tentang badai hujan es itu, ya, saudara. Salah satu tulah yang menghancurkan Mesir itu, ya. Seperti biasa, bahasanya adalah apokaliptik. Dikatakan dunia meledak saat batu-batu hujan es seberat sekitar 100 pon itu. Ya, saudara, wih, batu es saat jatuh segede gitu nimpa saudara, selesai hidup saudara. Batu gede saudara, nempel, merajet, langsung mati saudara, puji Tuhan. Kalau nggak mati, sengsara saudara dalam penderitaan digencet batu es yang segitu besar saudara. Jadi ini yang akan terjadi. Dan dikatakan masing-masing itu bisa mendatangkan kerusakan pada umat manusia yang luar biasa. Saudara, di dalam cerita ini jelas, di dalam tulisan ini kan, sungguh aneh Allah ini. Ya, bahkan di dalam dia menghakimi manusia, ada saja Tuhan memberikan kesempatan untuk memberi atas belas kasihannya untuk mengampuni manusia. Itulah Allah. Ya, Wahyu 16 ayat 20-21 menjelaskan. Jadi saudara-saudara, manusia-manusia ini ketika mengalami masalah, mengalami murka, bukannya lari kepada Allah karena dia tahu dia nggak bisa melepaskan dari kengerian ini atau masalah ini. Ya, harusnya mereka datang kepada Allah dalam malapetaka yang besar. Tuhan berikan Tuhan tetap terbuka, memberikan kesempatan untuk belas kasihan. Betapa baiknya Tuhan itu, dalam hukuman yang akhir pun masih ada waktu yang Tuhan berikan kesempatan. Kemari datang kepadaku. Pasti aku akan mengampuni engkau atau menyelesaikan. Engkau tidak akan mengalami masalah. Ya, di dalam masa-masa akhir itu. Begitu baiknya Tuhan, ya. Saudara-saudara juga hari-hari ini kalau engkau punya masalah-masalah yang berat ya dalam hidupmu, ya dosamu, perbuatan yang tidak baik, yang mencuri, pemabok, ya terikatan narkoba, berjudi, ya macam-macam saudara ya, saudara korupsi dan sebagainya, ya, atau saudara selingkuh, ya. Mari saudara, Tuhan katakan pengajaran ini, walaupun ini berbicara tentang akhir zaman, adalah untuk mempersiapkan saudara. Yuk, mari saudara yang sudah jauh dari Tuhan barangkali, selama ini saudara adalah orang percaya katanya, pengikut Kristus, tapi sudah tidak lagi mengikuti cara-cara kekristenan atau cara-cara yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Saudara mendengarkan pernyataan ini atau khotbah saya ini, mari saudara kembali kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar menerima saudara. Kau adalah orang yang terhilang karena kau telah percaya, kau telah menjadi anaknya, tapi kau lari dari dia, engkau berzina, engkau meninggalkan kepercayaanmu dan sebagainya, entah kekayaan, ketampanan, kedudukan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan kalau engkau mengerti dan takut akan Tuhan, akan pengajaran, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya untuk menerima engkau sehingga engkau kembali dalam keselamatan Allah yang kekal. Ya saudara, tetapi di dalam tulisan ini, dalam Wahyu 16 ayat 20-21 dikatakan, tapi bukannya bertobat dan berbalik kepada Allah, orang-orang itu mengutuk dan mencaci maki. Jadi Allah saudara dicaci maki dalam penderitaan besar mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka tidak pantas menerima penderitaan yang mereka hadapi. Barangkali saudara juga begitu. Aku nggak bersalah kok. Mencuri nggak bersalah. Ya, berusaha dengan cara-cara yang curang tidak merasa bersalah karena sudah menjadi habit, sudah jadi sebuah kebiasaan. Ya, saudara tidak lagi merasa bersalah. Berjudi, ya, berzina dan sebagainya sudah menjadi hal terus-menerus. Tuhan katakan kembali kepadanya. Kamu harus masuk dalam janji keselamatan Allah di dalam hari penantian kedatangan yang kedua kali. Nah, saudara, ini dikatakan mereka bukannya mengakui dosa mereka, mereka terus marah kepada Allah. Ini membuktikan lagi kebenaran bahwa hukuman itu memang layak mereka terima. Karena Allah tahu mereka tetap tidak ingin kembali. Padahal Allah tetap membuka. Berselancar dalam kebenaran. Amin.